Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh kembali akan memulai. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Yesus bukan orang yang kaya, dia hanya dari keluarga tukang. Ada yang bilang tukang mebel, tukang kayu, atau tukang batu gitu ya, kuli-kuli bangunan begitu ya. Pak Nando nggak akan jelasin itu lebih panjang. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa teologi kemakmuran ini bukan... Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, baik. Nah, saat ini kita akan langsung masuk pada acara yang pertama. Akan ada penjelasan dan ataupun pengarahan dari kepala sekolah. Nanti dilanjutkan juga dengan penjelasan dari kurikulum dan siswaan. Ya, halo, selamat pagi semua, anak-anak semua. Boleh kasih tangannya, kita saling menyapa. Iya. Terima kasih ya anak-anak semua, pagi-pagi sudah ikut kebaktian awal tahun, dan hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengarahan. Salah satu contoh jadwal yang akan kalian terima. Jadi nanti jangan bingung ya bacanya. Hari Senin dimulai dengan diskusi dengan guru itu akan sangat baik dalam kondisi PJJ ini. Oke? Ya, pembagian kelasnya. Jadi kalian sudah tahu, kalian masuk kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Nah, silahkan langsung klik join room-nya, langsung ke kelas masing-masing ya. Kita adakan pertemuan orang tua siswa baik dari kelas 7, 8 dan kelas 9. Kemudian visi ini akan tercapai dengan misi atau langkah-langkah, yaitu membangun iman peserta didik sesuai dengan iman Kristiani untuk menjadi pengikut Kristus. Lalu baik, sekarang kita akan lanjut ke dalam bagian kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai dengan bentuk jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini merupakan bentuk kerinduan kami dari sekolah untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi dengan orang tua supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu-Ibu Guru, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih. Ditunjuk oleh kepala sekolah, jadi selama 1 tahun ke depan akan ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, pembinanya itu adalah saya, ya. Nah, saya akan memperkenalkan ketua OSIS di SMPK 1 tahun ajaran 2021-2022. Namanya itu adalah Jason Herlando Jaja Pranata. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, halo adik-adik sekalian. Kenalkan, nama aku Jason Herlando Jaja Pranata. Biasa aku dipanggil Jason. Ini contoh-contoh untuk kegiatan yang kita ambil saat kegiatan berlangsung ya. Itu di foto itu yang kiri atas. Kalian bisa follow IG SMPK 1 Bina Bakti, juga subscribe YouTube SMPK 1 Bina Bakti. Ya, semangat yuk. Ayo. 1, 2, 3. Kabar gembira untuk kita semua. Program Bima adalah moto kita. B-nya believe, T is to integrity, M itu mind, dan akhirnya Bima. Ya, jadi tolong nanti diperhatikan khusus untuk kegiatan OSIS. Kita sekarang akan melakukan permainan
Nama permainannya itu adalah siapakah aku ini? Aku adalah barang penting yang harus setiap rumah punya. Biasanya aku digunakan ketika mau keluar rumah. Masker, Pak. Masker. Betul, jawabannya adalah masker. Oke. Mata pelajaran di sekolah yang sulit. Ingat ya, jawabannya ini adalah hasil survei dari 26 orang. Sok, silakan pada join ke breakout room sekarang. Langsung pada join. Siap. OSIS juga. Setelah saya melakukan survei kepada 100 orang dikurang 74 orang, survei membuktikan. Nah, ternyata mata pelajaran yang di sekolah yang paling sulit itu adalah fisika. Nah, berarti tadi yang jawab fisika poinnya 6. Tadi ada yang jawab matematika poinnya 4 berarti. Aku mau ngucapin selamat datang nih buat anak kelas 7 yang baru memasuki SMPK 1 Bina Bakti. Semoga kalian cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat mengenal teman-teman yang baru. Hai semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Miss Flo harap kalian semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, Miss Flo juga dalam keadaan sehat. Sekaligus Miss Flo juga menutup video ini, tapi sebelumnya Miss Flo mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa agar pandemik ini segera berakhir, sehingga nanti kita bisa kembali beraktivitas bertemu di sekolah ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini juga dari pengalaman pribadi aku ya. Aku pernah nggak sengaja ngehapus screenshot materi pelajaran buat ulangan minggu depan. Senangnya yang paling utama tuh karena temen. Karena di rumah tuh ngerasanya kayak sendiri gitu, nggak ada temen, kerjain apa-apa juga sendiri, kerja kelompok juga kan jadi kayak kerja sendiri gitu kan, karena apa-apa online, WA atau Zoom gitu kan. Ya udah gua aja. Ya, Sok, silakan. Nama lengkap atau nama panggilan? Apa aja? Atma Wirya. Nama lengkap atau nama? Atma Wirya. Tuh yang di WA. Atma Wirya. Nama panggilannya siapa? Mel Sias. Mel Sias atau Mel? Bebas apapun boleh, guys. Kalian tuh perkenalan, mukanya dikasih lihat dong biar pada saling kenal. Udah gue bilang. Tadi Ricci nggak on cam, Pak. Kan saya mengikuti Ricci, udah tahu Pak. muka saya, Pak. Kan ini ada adik-adik kelas kalian juga. Sok atuh pada dinyalakan semuanya. Oh, berarti Ricci ulang lagi. Nah, di sini pertama ada Japier Matthew Barrera, biasa dipanggil. Nah, biar saya bisa pin. Oke. Nah, ini tampak dari Japier Matthew Barrera, biasa dipanggil Japier. Terus hobinya itu main bola, main game, banyak. Nah, katanya. Hari-hari dan berkati agar setiap anak-anak yang mengikuti kegiatan ini agar bisa lebih siap lagi dan lebih fokus lagi untuk memulai tahun ajaran yang baru. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama saja kami berdoa. Amin. Oke ya, untuk anak-anak sekarang kalian sudah boleh meninggalkan. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Temanya yang saya tuliskan di slide ini apa ya? Manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Ada yang tahu nggak manajemen waktu itu apa? Kira-kira aja, pakai bahasa yang ringan aja. Mengatur waktu dengan bijak. Mengatur waktu dengan bijak. Oke, bisa. Sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu artinya dalam ya. Artinya bahwa ya kalau kamu pengennya nanti bisa melakukan hal-hal yang kamu senangi, ya saat ini kamu lakukan dulu tanggung jawabmu. Bukan hal yang menyakiti kamu ya, belajar itu bukan hal yang menyakiti gitu ya. Kayaknya aduh ngapain sih ini, aduh gitu. Pengennya beraktivitas. Ya kan? Nah, itu tuh tenaga yang Tuhan kasih khusus untuk anak-anak remaja. Memang fase di remaja tuh tenaganya banyak.
Nah, pakai tenaga itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang membuat kamu yang utamakan prioritas kamu. Namanya juga seorang siswa, ya, namanya juga pelajar. Berarti tanggung jawabnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Belajar. Belajar. Ya, yang namanya seorang pelajar ya tanggung jawabnya belajar. Oke, jadi kita sama-sama nih nak ya, sama-sama kita sepakat dulu bahwa yang namanya kita mengelola waktu belajar itu bukan berarti kita kehilangan waktu untuk bersenang-senang, tidak. Tapi bagaimana kamu menempatkan waktu belajarmu dengan tepat, menempatkan waktu bermainmu dengan tepat. Ya, Yemima mengalami goncangan, saudara-saudara. Aman ya, Yem? Oke. Aman, Bu. Kemudian, bukan pula kalau kita punya waktu untuk bersenang-senang, akhirnya kita lupa untuk belajar. No, tidak seperti itu. Siswa yang bertanggung jawab adalah siswa yang tahu bagaimana dia menggunakan waktunya. Waktunya saya untuk belajar, saya untuk belajar. Waktunya saya bersenang-senang, saya bersenang-senang. Bisa, Bu. Bisa. Kenapa Ren bisa? Karena kalau misalnya nggak mau di kayak gituin, ya jangan ngundang-undang gitu. Iya, mancing-mancing gitu maksudnya. Kalau nggak mau digituin ya jangan pakai baju kayak gitu, pakai celana yang gimana gitu kan. Oke, dari sisi Iren nih pro ya. Yang lain silakan berpendapat, boleh. Kalau saya antara bisa sama bisa tapi nggak bisa juga karena satu sisi kalau misalnya tetap nih si korbannya pakai pakaiannya udah nutupin semua, tapi si pelakunya ini tetap aja pikirannya tuh ke situ terus. Kayak pikirannya kotor, matanya juga jelalatan, tetap aja kayak gitu. Tapi satu sisi kata Iren juga benar. Kalau misalnya si korban yang nggak mau, tapi dia pakai pakaian kayak seksi gitu, terus bisa ngundang juga kayak gitu sih, Bu. Menurut kalian, manajemen waktu itu apa sih? Mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Oke. Apalagi? Benar, Steven. Ya, terima kasih. Lanjut. Apalagi? Secara general aja, secara yang ada di pikiran kalian sekarang tiba-tiba ketika kita ngomongin manajemen waktu, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian? Manajemen resiko. Ya, manajemen resiko bukan hanya tentang dunia usaha, kerja, bisnis. Semester lalu nanti di akhir dikejar-kejar sama gurunya, nanti saling kejar-kejaran lagi. Gurunya ngingetin kalian, kaliannya juga nanti nanya ke gurunya. Aduh, pusing deh pokoknya nanti tugas kalian jadi banyak dan lain sebagainya, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Hari ini saya akan membahas tentang materi tanggung jawab. Tanggung jawab secara khusus untuk seorang remaja. Dunia remaja, ya. Oke. Nah, saya ada cerita nih, ada kasus gitu ya. Kita baca sama-sama ya. Pokoknya buktiin kalian mampu untuk menangkap. Apa yang kalian tangkap? Mungkin ayahnya orang penting, Bu. Oke, itu tadi Miss juga udah ngasih clue ya, ayahnya ini orang penting. Ya, Anak yang bermuka dua. Oke, Luisa, so jago. Terus kemudian Iren bermuka dua. Oke, bermuka dua, 3, 4, 5. Tanggung jawab, Bu. Kenapa, Jos? Lempar tanggung jawab. Melempar tanggung jawab. Ya. Iya, good point. Mari kita pakai cermin ini untuk introspeksi diri kita saat ini. Khususnya kalian yang di kelas 8 dan kelas 9.